di surah Al-Baqarah ayat 35, 36 dan 37. Namun sekali lagi sebelum kita akan kaji ini, bersama kita dengarkan tilawah Al-Quran tentang surah Al-Baqarah 3 ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Baqarah ayat 35 ini masih berkelanjutan dengan Al-Baqarah 34 dan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa dakana minal kafirin. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, yang ini adalah di antara asbab sehingga kata para ulama Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Karena saking mulianya Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka pada waktu itu malaikat-malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, angkuh dan sombong. Jadilah dia bangsa yang kafir. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Bagaimana ceritanya sampai iblis itu menjadi sombong, karena cerita Allah berikan kekuasaan yang begitu dahsyat. Dia adalah pimpinan dunia, sementara jin adalah pimpinan surga. Maka dengan kepimpinan itu menjadi sombonglah iblis, sampai-sampai dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Bahkan dia mengklaim, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Api masih lebih mulia daripada tanah. Ala kulli hal, inilah kesombongan iblis. Dan ini dosa yang pertama kali terjadi, yaitu dosa kesombongan. Makanya kata para ulama, sombong ini bisa menghantar seseorang kepada kekufuran seperti iblis laknatullahi alaih. Maka sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, tidak layak bagi dia untuk menjadi hamba Allah yang sombong. Harta yang banyak bukan berarti bapak kemudian jadi sombong. Paras yang cantik bukan berarti ibu atau ukhti menjadi sombong. Rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, pangkat dan jabatan yang tinggi, itu bukan menghantar kita kepada kesombongan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada benih-benih sifat kesombongan. Maka sebagai seorang muslim, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya menjauhkan diri daripada kesombongan ini. Dan Nabi ditanya, "Wa mal kibru ya Rasulullah?" Apa itu sombong wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita sesuatu yang benar, kemudian kita tolak, maka itu adalah sombong.
Ma, pakai jilbab, tutup aurat. Kalau enggak, mama masuk neraka nanti. Marah kita kepada anak yang memberikan nasihat kepada kita. Karena dia adalah anak kecil. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Sombong kita di hadapan Allah apabila kebenaran yang disampaikan kepada kita kemudian kita tolak. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Dan kita masuk kepada ayat 35. Wa qulna ya Adamu. Allah kemudian berfirman kepada Adam. Ya Adam. Uskun. Ini dalam bahasa Arab kata perintah. Fi'il amar. Uskun. Asal kata dari sakana. Yaskunu uskun. Sakana itu artinya tinggal. Uskun artinya tinggallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zaujuka." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu al-jannah. Tinggallah kalian berdua di dalam surga. Kapan Nabi Adam diperintahkan Allah untuk tinggal di dalam surga? Setelah Allah mengusir iblis laknatullahi alaih. Tadi yang telah kita ceritakan. Lalu kata Allah, wa kula minha ragadan. Dan kalian berdua makan dan nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga. Haitsu syi'tuma, apa saja yang kalian suka. Wala taqraba hadhihi syajarata. Tapi jangan coba-coba kalian berdua dekat pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Niscaya kalian berdua akan menjadi orang zalim. Nah, mari kita dengarkan penjelasan para ulama tentang Al-Baqarah ayat 35 yang sangat jelas maknanya sebetulnya, tapi kita ingin dalami tentang ayat ini. Wa qulna ya Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam. Ini sayang dan cintanya Allah kepada Nabi Adam. Sampai-sampai dengan kalimat-kalimat yang lembut. Wa qulna ya Adam. Kami berfirman kepada Adam, wahai Adam. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulullahu ta'ala ikhbarun amma akramahu bihi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam. Ba'da an amara al-malaikati bisujudi lahu. Kemuliaan Nabi Adam ini mulai dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud padanya. Fasajadu illa iblis. Maka semua mereka sujud kecuali iblis. Innahu abahatal jannah yaskunu minha haitsu yasha. Lalu Allah muliakan lagi Nabi Adam untuk diperintahkan masuk ke dalam surga dan menikmati seluruh fasilitas surga itu sesuka hatinya. Wa ya'kulu minha ma syaa ragadan. Makan semua apa saja yang dia mau. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati satu pohon ini. Nah, para ulama berselisih pendapat apakah Siti Hawa itu diciptakan sebelum masuk surga atau setelah dalam surga? Ya. Ada sebagian riwayat saya baca dalam Ibnu Katsir ini, kalau saya bacakan panjang, saya ceritakan secara antum. Ada satu riwayat begini nih. Pada waktu Nabi Adam sudah masuk ke dalam surga, menikmati seluruh fasilitas surga, ternyata Nabi Adam kesepian karena sendiri. Memang, jadi ini juga sebetulnya gambaran bagi kita. Jadi bapak, sekaya apapun, rumah mewah, kendaraan bagus, makanan, buah-buahan, semua ada. Tapi nggak ada pendamping, sepi juga itu. Ya. Jadi yang bujang-bujang, meskipun jabatannya tinggi, gajinya besar, fasilitas dunianya banyak, tapi nggak ada pendamping, sepi juga itu. Ya. Nah ini nih, Allah ceritakan kepada kita, bagaimana Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu, tapi ini riwayat yang satu ya. Namun riwayat ini tidak terlalu kuat. Bahwa karena Nabi Adam kesepian, menikmati fasilitas surga yang begitu indah-indah, yang begitu bagus-bagus, tapi kelihatannya
Masih ada yang kurang karena enggak ada pendamping, enggak ada teman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakanlah Nabi Siti Hawa, ya, sehingga Nabi Adam merasakan nikmatnya surga setelah memiliki pendamping itu. Jadi Masya Allah memang memiliki pendamping ini luar biasa sekali. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, dan ini yang paling kuat, bahwasanya Siti Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk surga. Ceritanya begini. Ini riwayat yang cukup masyhur. Anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Bahwa Siti Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke surga. Wa qad saraha bidzalika Muhammad bin Ishaq haitsu qala Ibnu Jarir. Jadi para ulama-ulama menceritakan tentang kisah-kisah perawi-perawi hadis tentang hal tersebut. Lamma faraghallahu min mu'atabati iblis wa aqbala ada Adam wa qad allamahu al-asma' kullaha. Setelah kisah yang cukup panjang itu, sombongnya iblis dan akhirnya Allah usir. Lalu Allah muliakan Nabi Adam, diajarkan berbagai macam ilmu kepadanya. Lalu para malaikat-malaikat sujud dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan lagi Nabi Adam dengan memasukkannya ke dalam surga. Nah, di sini disebutkan summa ulqiyat sinatu ala Adam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dan Nabi Adam menjadi mulia, kan kalau kita dapat penghargaan, kita dapat pujian, kita dapat prestasi, biasanya kita senang, gembira, akhirnya tertidur. Maka pada waktu itu disebutkan dalam riwayat ini, setelah dipuji-puji Nabi Adam, diajarkan nama-nama, ditanya kepada malaikat-malaikat, coba sebutkan nama-nama ini, kalau memang kalian hebat. Malaikat-malaikat tidak bisa menjawab, mereka justru mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Maka Nabi Adam semakin dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase gembira dan senang Nabi Adam ini, tertidurlah Nabi Adam. Dan ini ceritakan juga dalam wa balagana an ahlil kitabi min ahli Taurati wa ghairihim. Dan ini juga diceritakan dalam kitab Taurat. Bahkan Alkitab Yahudi dan Nasrani, mereka tahu cerita ini. Wa ghairihim min ahli ilmi, bahkan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah banyak yang menceritakan kisah ini. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ini. Summa akhadha dil'an min adla'ihi min syiqqatil aisar. Setelah Nabi Adam tertidur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam. Makanya sunnahnya tidur itu kanan di bawah, kiri di atas. Begitulah posisinya Nabi Adam waktu tidur. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuknya, bengkoknya Nabi Adam kiri itu Siti Hawa. Wal ummi makanatun lahman wa Adamu naimun lam yahib min nauhimihi. Dan Nabi Adam tidak terbangun, tertidur dia. Hatta khalaqallahu min dil'ihi tilka zaujatuhu Hawa. Sampai pada akhirnya dari tulang rusuk yang bengkoknya Nabi Adam itu sebelah kiri, Allah ciptakanlah Siti Hawa. Fasawwaha imra'atun liyaskuna ilaiha. Allah jadikan Siti Hawa menjadi perempuan yang sangat cantik, yang Nabi Adam menjadi suka, ya, dan jatuh cinta dengannya. Falamma kushifa anhu sanah wa habba min naumihi. Akhirnya Nabi Adam pun pulas dalam tidurnya dan terbangun dari tidurnya itu. Wa ra'aha ilal janbihi faqala fima yazumuna Allahu a'lam lahmi wa dami wa ruhi. Lalu kaget dia setelah terbangun, ada seorang perempuan yang sangat cantik di sampingnya, yang cantiknya luar biasa. Kagetlah, ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Fasakana ilaiha, maka dia sambil tersenyum-senyum dan senang melihat, ya, perempuan yang memang tabiat makhluk ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Jadi kalau panas tiap hari
kita rindu dengan dingin. Tapi kalau hujan terus-terus, kita rindu dengan tidak hujan. Malam berkepanjangan, kita pingin ada siang. Siang berkepanjangan, kita pingin ada malam. Dan begitu seterusnya. Laki-laki semuanya pasti rindu dengan perempuan. Perempuan semuanya juga akan bosan pingin ada laki-laki. Nah, saatnya Nabiullah Adam alaihissalam kaget, ya, yang beliau tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba setelah bangun, ada seorang perempuan yang cantik luar biasa di sampingnya. Falamma zawwajahu Allah wa ja'ala lahu sakanan min nafsihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai istri yang sah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi setelah itu Nabi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir fa innahunna khuliqna min dil'in a'waj. Wahai laki-laki, bimbing dan binalah istri-istri kalian, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang bila kalian biarkan dia akan bengkok terus, dan bila kalian kasar untuk meluruskannya dia akan patah. Nah, dari sini kemudian para ulama menjelaskan kepada kita, bapak-bapak yang sudah punya istri, ibu-ibu yang sudah punya suami, bahwa sehebat apapun tarbiyah pendidikan istri kita, tetap dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu, tetap bengkok dia. Harus diluruskan oleh sang suami. Maka meluruskan istri ini hukumnya wajib. Sehingga kalau ada laki-laki yang tidak bisa meluruskan tulang yang bengkok, jangan dulu menikah. Belajar dulu bagaimana cara meluruskan tulang yang bengkok itu. Karena kalau antum biarkan dia bengkok terus, tapi kalau antum kasar dia akan patah. Sehingga ada metode, ada cara-cara Islam bagaimana cara meluruskan tulang yang bengkok itu. Dan ibu-ibu tidak usah marah. Memang begitu, ya, fitrah yang telah Allah ciptakan, bahwa sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam yang bengkok sebelah kiri. Ya, jangan, kenapa saya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Kenapa enggak diciptakan dari yang lain-lain? Begitu. Nah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu bila menghendaki sesuatu hanya dengan mengatakan jadi, maka jadilah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian pasangkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulna ya Adam." Kami berfirman kepada Nabi Adam, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Masuklah dan tinggallah Anda dengan istrimu ini dalam surga. "Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Makan dan nikmati seluruh fasilitas surga sesuai dengan kehendak kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kalian coba-coba mendekati pohon ini, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Humaid dari Hisham dan Hasan, mereka meriwayatkan bahwa labitha Adam fil jannati sa'atan minan nahar. Tilka sa'atu salasuna wa mi'ata sanah. Ma askana Adamul jannah illa ma baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Bahwa Nabi Adam tinggal di surga itu cuma setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Ya. Jadi Nabi Adam itu tinggal di dalam surga, Pak, cuma setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Kalau di sini disebutkan labisa Adam fil jannati sa'atan min nahar. Tilka sa'atu salasuna wa mi'ati sanah. Yaitu 130 tahun dunia. Jadi kalau mau dihitung antara habis asar sampai sebelum terbenam matahari dengan waktu perputaran di dunia sama dengan 130 tahun lamanya. Nah, hitungan akhirat itu cuma dari zuhur, dari asar sampai maghrib. Orang kan cepat itu. Tapi hitungan dunia itu sama dengan 130 tahun. Makanya bayangkan kalau ada orang masuk neraka satu hari, berapa lamanya itu dia dalam neraka? Ya, hitungan dunia.
Ini kan Nabi Adam masuk surga ini kan cuma antara asar dengan sebelum maghrib. Itu hitungannya adalah 130 tahun. Nah kalau ada orang Islam masuk neraka 1 hari, hitung Jo, berapa tahun itu? Nah kalau 2 hari, ya kan kita orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang Islam itu Pak, ada yang masuk surga langsung, ya. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Di kitab Berjanji oleh Ja'far Al-Barjanji menyebutkan itu. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab, langsung mereka. Ternyata tidak semua orang Islam masuk surga langsung. Nah, orang Islam yang lain ini, kan kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada orang Islam yang tidak mau masuk surga. Kita tinggalkan orang Islam yang tidak masuk surga ini. Kita berbicara tentang orang Islam yang masuk surga. Orang Islam yang masuk surga ini ada 2. Ada orang Islam masuk surga, langsung mereka masuk surga. Ada orang Islam masuk surga, mampir dulu di neraka. Kenapa mereka mampir? Sesuai dengan amalannya di dunia. Di dunia jarang dia muncul di masjid. Di dunia suka nipu orang. Di dunia nggak mau dengar ceramah. Di dunia kasar dengan tetangga. Banyaklah maksiat dan dosanya. Datang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tidak bisa langsung ke dalam surga, harus mampir dulu. Nah, yang mampir ini Pak, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 5 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Nah, antara asar dan maghrib saja 130 tahun. Bagaimana kalau 1 hari? Bagaimana kalau 1 bulan Pak? Maka dari itu, jangan bilang, Ustadz, biar Jo kita masuk mampir di neraka, yang penting masuk surga. Jangan antum bayangkan mampir itu cuma seperti antum berteduh sebentar di bawah pohon. Enggak. Mampir ini, aduh, habis asar sampai maghrib saja, Nabi Adam tinggal di surga, begitu lamanya. Bagaimana dengan mampirnya di neraka yang disebutkan ya dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah buat kita semua. Jangan bermimpi kita untuk mampir ya di neraka, ya meskipun kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Saya baca dalam satu hadis. Jadi orang yang mampir di neraka ini Pak, tidak sama. Ada orang yang mampir sekian lama, ada yang mampir 1 tahun, ada yang 2 tahun, sesuai dengan dosa masing-masing. Disebutkan dalam hadis itu, ada orang yang paling terakhir, paling lama di neraka. Dia yang paling terakhir dicabut, diangkat, masuk dalam surga. Sekarang giliran Anda masuk surga. Setelah dia keluar dari neraka, perjalanan menuju surga dihayalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hayalannya, seakan-akan surga ini sudah penuh. Aduh, penuh, soalnya kita yang paling terakhir ini, senyawa tanpa. Akhirnya terhenti. PBK apa kita full. Dia pun berdoa, ya Allah, masih ada tanpa? Allah bilang ada. Dia pun kuat, pergi lagi. Beberapa langkah kemudian Allah hayalkan ke dalam akalnya, full itu surga. Akhirnya dia pun terhenti. Berdoa lagi, ya Allah, masih ada tempat. Berulang-ulang seperti itu. Ya. Tapi setelah dia sampai ke surga, Masya Allah, gembira dan senangnya tidak bisa dibayangkan. Bagaimana senangnya setelah diangkat dari neraka, itu orang yang paling terakhir masuk surga. Dan ternyata di dalam surga itu Pak, laki-laki paling kurang dipasangkan dengan 2 istri. Yang tercipta dari bidadari. Paling banyak 70. Nanti ada yang bertanya, Ustaz, saya mampu kira-kira kalau 70? Allah buat kita mampu. Ya, kemarin sudah saya ceritakan kepada antum bagaimana kenikmatan surga itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bahkan kemarin saya ceritakan di sini. Ternyata di surga itu ada mall. Setiap hari Jumat dibuka.
Siapa saja yang datang di mall tersebut, keluar dari mall tambah ganteng, kalau perempuan tambah cantik. Sehingga setelah pulang bertemu dengan pasangannya, kamu tambah muda aja, kamu tambah ganteng aja. Ya, begitu seterusnya. Dan itu tiap pekan dibuka mall tersebut. Itu disebutkan dalam hadis. Nah, kalau sekarang ini ibu-ibu, istri-istri kita sibuk dengan beli make up macam-macam untuk mempercantik diri, ya, jogging dan sebagainya supaya tetap terlihat bodinya bagus. Di sana cukup masuk mall saja, ya. Tambah muda kita, tambah cantik, tambah ganteng, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau berpanjang lebar di situ. Kita akan tuntaskan dulu pembahasan ayat 35 ini. Nah, ala kulli hal, masuklah Nabi Adam dan istrinya ke dalam surga, dan mereka pun menikmati fasilitas surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbil bashar." Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Nikmatnya minta ampun. Ternyata mereka menikmati surga itu hanya sebentar. Cuma antara asar dan maghrib. Dan itu dalam hitungan dunia 130 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan engkau dekat-dekat pohon ini, engkau akan jadi orang zalim. Para ulama berselisih, pohon apa itu? Ya. Pohon apa itu yang dilarang kepada Nabi Adam dan istrinya jangan dekati pohon tersebut? Pohon apa itu? Ada banyak pendapat para ulama, saya nukil dalam kitab Ibnu Katsir ini. Ada yang mengatakan huwal karam, dia adalah pohon anggur. Adapun yang antum dengar itu khuldi. Khuldi itu bukan nama pohon. Ya. Khuldi itu bahasa Arab. Ya. Asal kata dari khalada, artinya kekal. Ya. Yang kisah Israiliyat yang terang dengar, katanya iblis datang menggoda Adam, mengatakan, Adam, kenapa engkau dilarang untuk dekat pohon khuldi? Karena pohon itu adalah pohon kekekalan. Kalau engkau mendekat dan engkau makan buahnya, engkau akan kekal dalam surga. Itu kisah Israiliyat. Tidak bisa kita benarkan karena tidak berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Gitu. Karena khuldi itu bukan nama pohon, itu adalah sifat. Ya, sifat. Dan tidak ada pohon khuldi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah anggur, ada yang mengatakan dia adalah gandum, ada yang mengatakan dia tangkai-tangkai saja, ada yang mengatakan dia adalah ahdas. Ya. Pohon dosa gitu ya. Kalau makan pohon tersebut tercatat sebagai orang yang berdosa. Dan dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma askana Allahu Adam wa zawjatuhu al-jannah wa nahahu an akli syajarati wa kanat syajaratu ghasunaha mutasyaiba ba'daha an ba'din wa kana laha samaratu taqulul malaikatu li khuldihim wa hiya samaratu allati nahallahu anha Adam zawjatuhu." Bahwa siapa yang makan buah pohon tersebut, dia akan berdosa, dan dengan dosa itu akan nampak dia adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa tidak pantas untuk tinggal di dalam surga. Sehingga ya ada ulama yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dan macam-macam di sini banyak sekali perkataan para ulama tentang jenis-jenis pohon. Mereka berselisih tentang hal tersebut. Ala kulli hal, tidak menjadi penting bagi kita pohon apa itu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikmati seluruh fasilitas surga ini, makan sesukamu, nikmati seluruhnya, asal jangan yang satu ini, ya. Nah, ini kata para ulama yang paling penting bagi kita di sini adalah ingat, Nabi Adam cuman satu pelanggaran yang dia buat, larangan Allah mendekati pohon. Tapi asbab itu Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita yang banyak larangan-larangan Allah yang kita buat, kita belum merasa bahwa kita akan masuk neraka. Coba melihat aurat, orang masuk. Ya. Bohong, orang juga masuk.
Apalagi dosa-dosa yang biasa orang buat ini, ya. Mengakhir-akhirkan waktu sholat, orang juga di situ. Ya. Kadang-kadang menyakiti istri, kadang-kadang kasar kepada anak, masuk juga kita di situ. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang sering kita buat, tapi kita nggak merasa berdosa. Sementara Nabi Adam cuma satu, semua ketaatan dia buat, semua perintah Allah dia laksanakan. Larangan Allah cuma satu yang dia langgar, yaitu mendekati buah pohon dan memakan buah pohon tersebut. Hanya itu, tapi asbab itu Allah keluarkan Nabi Adam. Kita yang begini banyak maksiat, yang begini banyak larangan Allah yang kita buat, yang begini banyak perintah Allah kita langgar, kita belum merasa kita adalah orang yang berdosa. Ya, maka ini menjadi muhasabah dan pelajaran buat kita semua. Insyaallah setelah kita kaji ayat ini, mari Bapak Ibu sekalian, masukkan ke dalam hati kita masing-masing. Nabi Adam saja cuma satu dosa, Allah keluarkan dia dari surga. Dan itu, makanya ada ulama mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon dosa, ahdas namanya. Kalau orang makan buah pohon itu, maka dia akan terlihat dosanya. Dan surga tidak layak ditempati oleh orang yang berdosa. Makanya Nabi Adam dikeluarkan. Nah, orang kalau masih banyak dosa, nggak layak masuk surga. Karena surga bukan tempat orang yang berdosa. Gitu kan? Nah, ini nih. Makanya ayat berikutnya, ini antum dengar baik-baik. Bagus ini. Ya, ayat yang 36 dan 37 ini cuman waktu kayaknya tidak cukup. Ayat 36, mudah-mudahan di 37 kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Ini akan melengkapi kita. Bagaimana setelah itu Nabi Adam kemudian langsung sadar dan bertobat. Ya. Jadi Nabi Adam itu biar cuma satu dosanya, dan sebab itu Allah keluarkan dari surga, tapi dia sadar diri. Dia langsung bertobat, minta ampun kepada Allah. Nanti akan saya ceritakan di ayat 37. Ya. Insyaallah. Kita lihat dulu 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Setan pun memperdayakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Asbab perdayanya setan itu, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun dikeluarkan dari surga. Di sini pertanyaan, bagaimana bisa iblis yang tadi sudah dikeluarkan dari surga, kan iblis sudah diusir, baru Nabi Adam dan Siti Hawa masuk surga. Kenapa iblis bisa menggoda? Kan sudah keluar. Nah, di sini ada penjelasan bagus sekali ini nih, secara ilmiah. Bagaimana cara iblis bisa masuk lagi kedua kalinya ke dalam surga, padahal dia sudah dikeluarkan. Gitu kan? Karena kemarin saya jelaskan kepada antum, pada waktu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah keluarkan iblis. Keluar Anda. Sesungguhnya surga ini bukan tempatnya orang-orang yang sombong. Lalu Allah perintahkan Nabi Adam dan istrinya masuk surga. Berarti sudah nggak ada iblis di situ. Tapi kenapa setelah Nabi Adam dan istrinya menikmati fasilitas surga, setan datang menggoda dan memperdayakan, asbab itu dikeluarkan juga dari surga Adam dan Siti Hawa. Ini bagus sekali kajian ilmiahnya, ya, karena banyak orang tidak kaji secara syar'i, ya. Bisa saja orang jebak kita dengan pertanyaan ini, ya. Kenapa bisa iblis sudah keluar dari surga, kok masih bisa menggoda ya di dalam? Ini nih. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan pun memperdayai Adam dan Hawa sehingga menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari surga. Wa qulna ihbitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turun. Makanya surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada waktu itu adalah surga yang ada di langit. Ya. Surga yang ada di langit. Karena Allah mengatakan wa qulna ihbitu. Turunlah kalian. Turun berarti ke bumi, ya. Bukan turun ke langit lagi, ke atas, kan enggak begitu. Nah, ini juga supaya antum tahu bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada waktu itu adalah surga yang ada di atas. Sehingga kata Allah, setelah diperdayai oleh iblis ini, wa qulna ihbitu, turunlah kalian ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini pesannya Allah. Kalian sesama kalian akan menjadi musuh. Makanya orang manusia baku-baku musuh. Coba lihat ini 2024. Banyak lagi orang yang baku musuh yang tadinya bersahabat, berteman bagus ini baku musuh nanti orang.
Ya. Karena memang Allah sudah bilang, turun kalian dari surga ini, pergi ke bumi, ba'dukum li ba'din adu. Antara sebagian dengan sebagian kalian akan menjadi musuh, memusuhi. Ya. Allah sudah ingatkan itu. Bukan berarti boleh orang baku musuh. Enggak. Allah sudah bilang, kalian akan seperti itu. Maka jangan baku musuh. Ya. Cuman sudah fitrah, sunnatullah, manusia tetap akan baku marah. Jadi kalau ada di sini, jamaah ini nih, mohon maaf, kalau ada yang baku-baku musuh, baku-baku marah, ingat, Allah suka ingat sejak Nabi Adam ini. Ya, tapi itu akan terjadi. Maka sebaik-baik orang yang baku musuh itu baku baik. Yang tahan. Ya. Karena untuk apa Allah bilang ini, baru orang bikin. Karena gitu, meskipun itu sudah merupakan fitrah, akan terjadi begitu tuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah di muka bumi itu kalian sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi di bumi ini kita tidak akan kekal selama-lamanya. Akan ada batasan waktu kita di bumi ini, dan kita akan dikembalikan ke tempat yang abadi, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Di mana itu? Di akhirat. Yang di sana cuma dua tempat. Imma surga, imma neraka. Makanya semua ustaz, semua penceramah, semua mubalik selalu mengingatkan kita, berbekallah. Dan itu Allah pesankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terampai tujuan ini, hidupnya kita yang kekal ini adalah di akhirat, bukan dunia. Dunia ini ada batasannya. Akan datang satu masa, tidak mesti menunggu kiamat. Jangan bawa pikiran, masih jauh kok kiamat. Enggak, bisa saja sawantar orang Allah panggil, bisa saja besok orang Allah panggil, bisa saja bulan depan Allah panggil kita. Maka selesailah bagi kita tentang dunia ini, dan kita akan kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Bukan di alam barzah, bukan di alam kubur. Alam kubur itu juga tempat singgahan juga. Yang kita akan kekal adalah di akhirat. Dan di akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr, itu nanti antum baca, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali mereka yang empat. Mereka yang beriman. Nah ini kaji ini tafsir Al-Quran supaya orang jadi orang beriman. Yang ada kajiannya setiap hari Senin, ya, tentang akidah dan tauhid. Itu iman itu dibahas itu. Kecuali yang beriman, wa amilus solihat, melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah ini nih, solat, ikut ceramah, ya, mendengarkan nasihat-nasihat, amalan soleh semua ini. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati hal-hal yang benar. Wa tawasaw bis sabri, dan kalau ada rintangan, ada ujian dalam nasihat ini, mereka bersabar. Kan kadang-kadang Pak, orang nasihati istri, belum tentu dia terima. Jangan bapak-bapak marah, sabar. Ya, makanya Allah sandengkan itu. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabri. Menasihati yang benar ini harus sabar. Karena kalau bapak tidak sabar, so bilang akang baik-baik anak, malawan kang. Ya, jadi marah orang, berarti nggak sabar orang, ya, dalam menyampaikan, ya, nasihat ini. Dan itu banyak terjadi kita, baik kita sadar ataupun tidak sadar, terjadi itu. Jadi memberikan nasihat ini memang butuh kesabaran. Saya 2 pekan yang lalu ceramah di satu tempat, bahas tentang dasar-dasar fikih, bab toharah, adab-adab buang hajat, adab-adab buang air. Setelah itu ada tanya jawab. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita buang air tidak mengotori bumi? Padahal ini rinci sekali saya jelaskan ini. Ada buang air itu begini, ya, menjauhi kerumunan orang, tidak boleh di bawah pohon, tidak boleh kencing di tempat berkerumun orang, tidak boleh kita bawa ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebutkan hadis-hadis Nabi semua. Ujung-ujung pertanyaannya, bagaimana kita buang air supaya tidak mengotori bumi? Emang kita buang airnya di mana kalau bukan di bumi? Ya. Nah, setelah dijawab,
Ternyata dia juga tidak puas, dia mau dialog terus. Nah, ini kalau orang tidak sabar, susah modal disebutkan, ya dia tetap menentang terus, orang bisa ya tergelincir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang yang tidak merugi itu cuma 4, Pak. Mereka beriman, beramal soleh, menyampaikan nasihat dengan yang benar, dan sabar mereka dalam ya tantangan pada waktu menyampaikan kebenaran ini. Dan gak usah jauh-jauh, Pak. Orang bukan ustadz, ceramah di podium di banyak orang. Mungkin orang hanya kepala rumah tangga. Yang orang nasihati adalah istri dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak sabar dalam menasihati kepada anak. Akhirnya harus ditampar, akhirnya harus ditinju, akhirnya harus ditendang anak tersebut karena kita tidak sabar. Nah, kata Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati penuh dengan kesabaran. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti. Masih bagus ini ya kaitan ayat ini. Kita akan bahas bagaimana bisanya iblis ini datang kedua kalinya ke surga padahal dia sudah diusir, lalu mampu menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya sehingga keluar dari surga. Nah, ini bagus akan saya ceritakan kepada antum. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Lalu Nabi Adam setelah berdosa, bagaimana dia bermunajat, bertaubat kepada Allah sampai pada akhirnya taubatnya diterima, dan pada akhirnya Nabi Adam kemudian dimasukkan lagi ke dalam surga di akhirat nanti. Ini insyaallah akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.